Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Kalau pada hari ini kita kembali ada di tempat ini untuk beribadah bersama-sama, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Amin. Hari ini bertepatan dengan tanggal 21 April. Banyak yang pakai kebaya. Izinkan saya untuk ucapin selamat hari Kartini untuk semua wanita-wanita hebat yang ada di ruangan ini dan juga yang ada di luar sana. Tetaplah menjadi wanita yang hebat dan berdampak bagi setiap hidup kita, untuk orang-orang di sekeliling kita. Tetaplah jadi penolong yang terbaik dalam setiap keluarga kita, dan tetaplah menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin. Sebelum kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala sejenak. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Engkau selalu ada buat kami Tuhan, dalam setiap musim kehidupan kami ya Bapa. Kami gak akan bisa melakukan apa-apa Tuhan tanpa Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku.
ibadah kita dalam doa. Haleluya. Oh, haleluya. Sekiala mana Yesus. Inala mana sekiala Yesus Tuhan. Haleluya. Sekiala mana kata kurala mana sekiala Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu telah memenuhi tempat ini dan hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjaga hati kami supaya kami tetap menyala-nyala Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu bekerja pada hari ini Tuhan. Memulihkan hati kami, menjamah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan di pagi hari ini Tuhan kami serahkan acara kebaktian kami di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur Engkau sangat baik di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Engkau berikan pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Berapa banyak dari kita hari ini yang siap untuk menerima api kemuliaan Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Sebelumnya kasih salam pada kiri kanannya. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh
lari sampai akhir. Sultan tinggi namanya, Sultan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh eh oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh eh oh eh oh, keajaiban terjadi. Semua tepuk tangan yuk. Saya mau dengar suaranya ya. Dari yang sebelah sini dulu ya. Saya mau dengar suaranya nih. Siap ya? Oh eh oh oh eh oh. Oke, sebelah sini. Oh eh oh eh oh. Yang tengah ya. Oh eh oh eh oh. Semua sama-sama. Oh eh oh eh sama-sama katakan, Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh eh oh tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh keajaiban terjadi. Haleluya. Ini kemuliaan buat Tuhan kita. Saya persilakan kembali duduk, Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Engkau selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Di titik terendah kami, Engkau selalu hadir. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, Bapa. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau
Kami mau berkata pagi ini Tuhan, bahwa kami sangat percaya bahwa dalam segala musim kehidupan kami, Engkau ada bersama kami. Memang sakit Tuhan ketika kami diproses, tidak enak secara jasmani kami, tapi kami percaya kalau kami berjalan bersama Tuhan, kami mampu dan sanggup menanggung segala beban hidup apapun yang kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Roh Kudus, urapan Allah ada pada kami semua Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Jadikan setiap kebenaran yang kami akan pelajari bersama-sama menjadi berkat buat kami semua. Sehingga kami keluar dari ruangan ini, kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kami semua membawa berkat surgawi yang ajaib, yang luar biasa dari Tuhan. Bukan hamba-Mu yang memberikan, tapi langsung dari sorga yang memberikan kepada kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami buka hati buat firman-Mu, berbicaralah Tuhan. Kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu yang sudah siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Terima kasih pada Bapak Gembala, Pak Joko bersama Ibu yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Namun Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan hari ini, saya mau bersaksi dulu Bapak Ibu tentang keajaiban Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat tadi di flyernya tadi itu Bapak Ibu, tema firman Tuhan yang, nah itu dia, yang saya mau sampaikan kita pagi ini adalah mujizat itu masih ada. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang percaya mujizat itu masih ada? Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya mau cerita kepada kita, tapi saya singkat saja. Sebab kalau saya cerita secara detail Bapak Ibu, enggak kelar 3 hari 3 malam Bapak Ibu. Serius, enggak kelar 3 hari 3 malam. Kalau Bapak Ibu mau bertahan 3 hari 3 malam di sini, tinggal banyak makanan kan di situ kan, tinggal nyebrang kita. Enggak apa-apa, saya lanjut sampai 3 hari 3 malam. Siapa yang mau Bapak Ibu? Wih, semangat banget Bapak kita ini. Kalau saya nggak mau Pak, saya mesti pulang juga. Ya. Nah apa yang saya mau cerita kepada Bapak Ibu? Tahun 2022, di bulan Oktober saya sakit Bapak Ibu. Dan singkat cerita, hampir goodbye. Beberapa kali hampir lewat dan Pak Gembala tahu apa yang saya alami. Di bulan November tahun 2022, saya dioperasi Bapak Ibu. Dioperasi usus buntu. Karena waktu mobil mau lewat udah buntu ya. Jadi dioperasi usus buntu. Bercanda Bapak Ibu ya. Biar kita nggak ngantuk hari ini. Jadi saya dioperasi usus buntu Bapak Ibu. Jadi bukan cuma gang yang buntu, usus pun buntu Bapak Ibu ya. Nah singkat ceritanya lagi Bapak Ibu. Selama 9 bulan, usus saya Bapak Ibu ditaruh di luar, di sini. Jadi maaf bicara, kalau saya buang air besar tidak lewat belakang, tapi di depan sini Bapak Ibu. Selama 9 bulan. Dan ada yang namanya istilah kedokteran, ada kolostominya Bapak Ibu. Jadi ada kantong di sini selama 9 bulan. Selama 9 bulan baru disambung. Puji Tuhan masih bisa disambung Bapak Ibu. Lalu cerita lagi Bapak Ibu. Bukan hanya saya dioperasi usus buntu ini, lalu karena ada istilah dokter usus saya ini udah akut. Tapi tidak sampai pecah Bapak Ibu ya. Padahal saya itu baru selesai pelayanan Bapak Ibu. Baru selesai pelayanan, saya ingat itu tanggal 30 Oktober itu hari Minggu di tahun 2022, saya baru selesai pelayanan pemakaman. Karena ada salah satu hamba Tuhan, kalau Bapak Ibu kenal Bapak Pendeta Pujo, dia bilang Pak Denny tolong khotbah di tempat kami tapi di pemakaman ya. Karena ada pejabat gereja yang meninggal, jadi saya yang khotbah, beliau yang memakamkan. Nah pulang Bapak Ibu, saya mulai sakit.
Nah, saya potong saja ya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, bukan hanya saya bermasalah dengan usus ini, tapi pada akhirnya saya jadi komplikasi Bapak Ibu. Komplikasinya apa Bapak Ibu? Saya pada akhirnya sampai cuci baju. Bukan Bapak Ibu ya. Cuci darah Bapak Ibu. Saya cuci darah. Dan saya cuci darah selama 9 bulan, tinggal tambah 10 hari punya anak 1 Bapak Ibu. Jadi usus saya disambung itu 9 bulan kemudian. Dan saya dioperasi, saya dicuci darah 9 bulan juga Bapak Ibu. Saya dioperasi itu bulan November tahun 2022. Disambung bulan Agustus tahun 2023. Saya cuci darah bulan Februari tahun 2023 sampai Oktober kemarin 2023 kemarin saya cuci darah. Dan di bulan Oktober 2023 saya dinyatakan bebas cuci darah Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu, belum pernah dan jarang terjadi, mungkin tidak ada orang yang cuci darah itu sembuh. Dan Bapak Ibu tahu, saya berkali-kali masuk rumah sakit, tidak terhitung lagi. Rumah sakit Fatmawati, tidak terhitung berapa kali. Rumah sakit Siloam Karawaci, tidak terhitung berapa kali. Rumah sakit Bethsaida, Gading Serpong. Itu yang menghabiskan uang banyak. 6 hari saya di situ dan tidak ada apa-apa. Tidak ada perubahan apa-apa. Saya keluar dari rumah sakit itu malah saya cuci darah Bapak Ibu. 6 hari saya mesti bayar 40 juta. Kalau nggak percaya boleh coba saudara-saudara di sana. Nah, lalu Bapak Ibu, saya berkali-kali masuk ruang ICU. Nah, waktu saya masuk ruang ICU Bapak Ibu, salah satu saya masuk ruang ICU. Di ruang ICU pun saya plus cuci darah. Selama saya jadi seorang hamba Tuhan Bapak Ibu, saya belum pernah lihat saya mendoakan orang di rumah sakit, termasuk mendoakan orang di ruang ICU Bapak Ibu. Tapi saya belum pernah lihat orang cuci darah di ruang ICU. Ya kalau Bapak Ibu tahu kan di ruang ICU berarti kondisi pasien itu sudah kayak apa kan? Saya saudara-saudara waktu di ruang ICU sudah banyak selang saudara-saudara. Banyak kabel colokan handphone. Di mana-mana saudara-saudara. Udah kabel-kabel, terus di ruang ICU Bapak Ibu ada lagu yang bagus juga Bapak Ibu ya. Lagu instrumental yang di ruang ICU. Bunyinya begini. Tit, 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 tiba-tiba tet. Dan waktu saya di ruang ICU Bapak Ibu tambah stres saya. Kenapa? Karena banyak yang sudah goodbye duluan. Habis itu tiba-tiba para dokter atau perawat yang ada di ruang ICU bilang gini, Pak, maaf ya, tutup dulu hordengnya ya. Kenapa mau ditutup hordengnya kita nggak boleh lihat Bapak Ibu? Tapi kan kedengaran yang jalan kan, kedengaran rodanya. Karena ada iklan yang mau lewat Bapak Ibu. Karena banyak yang meninggal. Dan wow, penderitaan saya luar biasa. Waktu saya cuci darah Bapak Ibu, di ruang cuci darah di Rumah Sakit Siloam Karawaci, yang dada juga sudah banyak Bapak Ibu. Nah, tapi ada keajaiban yang terjadi yang saya tidak paham maksud Tuhan. Tapi yang cuma saya tahu, Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata Ibrani pasal berapa? Pasal 8 ya. Ibrani 13 ayat 8 bilang, Yesus Kristus tetap sama, tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya Bapak Ibu. Amin. Di bulan Oktober tahun 2023 Bapak Ibu, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada petir saudara-saudara, tidak ada badai. Tiba-tiba dokter panggil saya, Pak Denny, ayo kita cek lab lagi. Waktu cek lab di bulan Oktober itu 2023 kemarin, ternyata ginjal saya sudah keadaan yang membaik, artinya sudah dalam tahap tidak perlu cuci darah Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya akhirnya setiap minggu saya mesti ke dokter, setiap minggu saya cek lab. Sampai 5 kali berturut-turut saya cek lab. 1, 2, 3, 4, 5. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Setiap cek lab Bapak Ibu, yang kedua lebih baik dari yang pertama. Yang ketiga lebih baik dari pertama dan kedua. Yang keempat lebih baik dari pertama, kedua, dan ketiga. Yang kelima lebih baik lagi.
dari kedua sampai yang keempat Bapak Ibu. Semakin progresnya itu luar biasa. Dan terakhir Bapak Ibu, kemarin hari Selasa, karena kan dulu saya setiap minggu saya harus cek dokter. Tapi sekarang sudah tidak. Sekarang tiap sebulan sekali saya harus cek dokter Bapak Ibu. Karena kan masalah ginjal Bapak Ibu ya. Dan kemarin Jumat kemarin Bapak Ibu saya ke rumah sakit Siloam. Saya cek lab lagi. Dan dokter bilang apa? Sampai dokter itu geleng-geleng kepala. Hasil dari cek lab Bapak Ibu, ginjal saya, dokter bilang, Pak, ginjal Bapak hampir sempurna. Amin. Lalu dokter bilang, kok bisa ya Pak? Kebetulan dokter juga Kristen. Ada 2 dokter ahli ginjal yang nanganin saya di sana, di rumah sakit Siloam. Pada geleng-geleng kepala dan kaget. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Pasien-pasien yang seangkatan dengan saya, mereka nangis, Pak Denny kok, kan banyak kan, ada lantai 1, lantai 2 yang cuci darah. Sampai mereka nangis, Pak Denny kok bisa sembuh, kok kami enggak, saya mau mati aja Pak. Saya bilang jangan. Dan saya doakan mereka, setiap kali saya datang ke rumah sakit, saya doakan mereka nangis Bapak Ibu. Mereka bilang, kok apa, Bapak sih makan obat apa? Saya bilang kan kita Pak, Bapak Ibu, saya bilang gitu sama mereka. Bapak Ibu, kan kita sama-sama pasien cuci darah di rumah sakit yang sama, obat yang sama. Saya nggak berani beli obat macam-macam di luar. Saya ikut nasihat dokter saja. Plus, saya libatkan Tuhan dalam hidup saya. Dan singkat cerita Bapak Ibu, saya disembuhkan Tuhan luar biasa. Kalau Bapak Ibu tahu, waktu saya lagi cuci darah, badan saya Bapak Ibu, ya saya badannya kan lumayan putih lah ya. Jadi hitam, jadi dari ujung kaki sampai muka ini jadi hitam plus biru. Dan Bapak Ibu dulu waktu saya masih sehat, sebelum saya sakit Bapak Ibu, berat badan saya waktu itu 78 kilo. Lumayan besar. Waktu saya sakit Bapak Ibu, plus cuci darah, berat badan saya tinggal 40 kilo kurang. Kurus sekali, kalau Bapak Ibu lihat sekarang saya sudah mulai gemuk lagi nih. Dan dokter bilang sama saya, Pak Denny naikin badannya, jangan gede-gede katanya. Paling tidak 65 aja. Karena kan tinggi saya 1 meter kotor Bapak Ibu kan. Makanya kalau saya duduk sama Pak Gembala saya nggak pede saudara-saudara. Beliau terlalu tinggi, jadi kalau dekat-dekat beliau saya minder. Jadi dokter bilang, Pak, berat badannya paling tidak 65 kilo saja ya. Kalau sudah mulai lebih ya tahan-tahanlah. Biar seimbang antara tinggi dan berat badan. Apalagi Bapak Ibu kan selama 1 tahun lebih saya kan tidur saudara-saudara. Banyak tidur, jadi sampai sekarang juga saya masih latihan menguatkan otot. Karena kan tidak mudah untuk menguatkan otot-otot. Karena memang cukup lama saya sakit. Tapi yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, apapun yang menjadi persoalan, pergumulan saudara-saudara, percaya saja, mujizat itu masih ada, masih berlaku sampai hari ini. Dan berlaku kepada jemaat yang ada di sini. Bapak Ibu akan mengalami mujizat besar. Yang penting libatkan Tuhan dalam hidup kita. Nah saya mau masuk saja kepada pemberitaan firman Tuhan. Sebab kalau saya cerita lagi, saya bilang tadi nak kelar 3 hari 3 malam Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau tunggu sampai 3 malam, enggak apa-apa. Tapi saya capek juga kan. Oke. Nah hari ini saya mau menyampaikan satu tema firman Tuhan. Kita mau berbicara tentang mujizat masih ada Bapak Ibu. Amin. Sekali lagi mujizat itu masih ada. Seperti cerita saya tadi Bapak Ibu ya, atau kesaksian saya tadi. Nah tentunya Bapak Ibu sekalian, setiap orang pengen untuk mengalami mujizat Tuhan. Termasuk Bapak Ibu semua yang hadir hari ini. Nah biasanya ketika orang misalkan sakit, udah sakit plus tidak punya hepeng saudara-saudara ya. Orang Batak bilang nah dong hepeng. Ngerti ya? Ya saya nggak ngerti, saya cuma ikut-ikutan saja saudara-saudara ya. Jadi sudah sakit plus tidak punya uang. Saya percaya Bapak Ibu dan saya
membutuhkan yang namanya mujizat. Nah, waktu saya sakit Bapak Ibu, saya butuh banyak uang. Setelah saya hitung-hitung Bapak Ibu, uang saya pribadi yang habis ya udah ratusan juta juga, habis sudah. Tapi saya pikir tidak masalah. Uang bisa dicari. Yang penting sehat. Ya sampai akhirnya mobil saya pun harus diobral Bapak, ya tidak masalah. Mobil bisa dicari Bapak Ibu ya. Dan saya tahu Tuhan sudah siapkan yang terbaru buat saya. Entah kapan Tuhan bilang saya titip dulu di showroom. Nanti ada waktunya baru Bapak pergi ambil. Nah, saudara-saudara, ketika kita mengalami persoalan, misalkan ketika kita mau membayar ya. Bayar misalkan, bayar listrik, bayar BPJS, ya bayar apa saja saudara-saudara. Bayar cicilan, dan lain sebagainya. Biasanya kita merindukan supaya apa? Tuhan buat mujizat dalam hidup kita. Usaha kita, dan segala macam yang berkaitan dengan ekonomi. Kita berharap supaya Tuhan melakukan pertolongan yang besar. Pasti kan kita mengharapkan itu Bapak Ibu. Percaya Tuhan bisa lakukan itu bagi orang percaya. Nah, ada beberapa kebenaran Tuhan yang saya mau bagikan kepada kita. Bagaimana mengalami mujizat Tuhan Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita lanjut ya. Bagaimana kita bisa mengalami mujizat Tuhan? Yang pertama adalah datang kepada Tuhan sambil berteriak. Bapak Ibu, Tuhan tidak budek. Sekali lagi, Tuhan kita tidak budek Bapak Ibu. Kalau kita berdoa, Tuhan Yesus, aku mohon Tuhan tolong kami, bla bla bla, apa-apa yang kita mau minta. Tuhan dengar Bapak Ibu. Tetapi ada satu saat, ada waktunya, ada temponya, di mana orang percaya harus apa? Berteriak sama Tuhan. Tuhan, help me. Tuhan tolong. Ada waktunya Bapak Ibu, tidak hanya berdoa, Tuhan Yesus terima kasih berkati makan minum ini, haleluya amin. Tuhan Yesus aku baru bangun, terima kasih sebentar saya mau berangkat kerja, Tuhan berkati usaha kami, haleluya amin. Tidak begitu Bapak Ibu. Ada saatnya di mana Tuhan harus memaksa kita untuk apa? Berteriak, berseru sama Tuhan. Coba kita lihat Bapak Ibu ya. Markus pasal yang ke-10. Apa yang ada di layar monitor kita? Ayat 47 sampai 48 Bapak Ibu. Ini cerita tentang atau kisah tentang Bartimius yang buta. Ending dari cerita ini, Bartimius disembuhkan, dijamah dari kebutaannya menjadi dia bisa melihat Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bartimius mengalami mujizat Tuhan Bapak Ibu? Dia teriak sama Tuhan. Coba kita baca sama-sama. Yang kencang, kata orang Medan, yang kencang Bapak Ibu ya. Saya percaya di sini lumayan banyak yang hadir. Jadi biar kita baca yang apa Bapak Ibu? Kencang ya. Oke. 2, 3. Ya, coba next lagi. Ya, kita lanjut saudara-saudara 51 sampai 52. 2, 3. Pada saat itu juga melihatlah ia atau orang buta tadi, lalu mengikut Yesus dan seterusnya. Bapak Ibu coba baca baik-baik. Bagaimana orang buta ini si Bartimius, dia bisa mengalami mujizat Tuhan. Alkitab bilang begini Bapak Ibu. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, perhatikan ya. Mulailah ia berseru. Berseru artinya apa? Berteriak. Berseru artinya apa? Suaranya nyaring Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu, kita bertemu Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan. Bertemu dengan Bapak dan Ibu Gembala kita, katakanlah di sini saja ya. Di mall ya apa tuh, di
Di tempat makan itu yang di atas itu. Iya, di sini, di ITC. Tapi di tempat makan itu kan. Misalkan Pak Joko ada di pojok sana bersama Ibu lagi gandengan tangan, ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba Bapak Ibu dari ya mungkin 20 atau 15 meter, Bapak Ibu lihat, oh ada Pak Joko, ada gembalaku. Lalu Bapak Ibu teriak, Pak Joko, Bu, Ibu, sini. Saya rasa Pak Joko sama Ibu enggak akan dengar Bapak Ibu. Bapak Ibu akan teriak, Pak Joko, ayo sini, saya traktir makan. Misalkan begitu. Sebentar mau ditraktir, Pak. Baru Pak Joko bisa dengar kalau cuma bilang, sini. Pak Joko apalagi nggak dengar. Mesti teriak Bapak Ibu baru didengar Pak Joko. Nah, Tuhan saya bilang tadi, Tuhan enggak budek. Tapi ada kalanya Tuhan memaksa kita untuk teriak. Dan Bapak Ibu ini yang dialami oleh siapa? Bartimius. Alkitab bilang dia berseru, Yesus atau guru atau Rabuni. Rabuni itu artinya guru Bapak Ibu. Kasihanilah aku. Saya mau berkata kepada kita semua, kita perlu satu saat berteriak sama Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan Bapak Ibu. Amin. Nah, saya mau bilang begini kepada kita. Berteriak di sini Bapak Ibu, apa maksudnya? Berteriak di sini, berseru di sini. Berteriak di sini saudara-saudara, menandakan yang pertama, kesungguhan hati kita bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Kalau saudara-saudara bilang, Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Ya Tuhan tahu sih. Tapi Tuhan mau lihat apa? Kesungguhan, keseriusan kita. Serius gak kita butuh Tuhan atau tidak? Bapak Ibu, makanya Bartimius apa? Dia teriak. Yang kedua Bapak Ibu, berteriak di sini itu menandakan apa? Menandakan kita mengakui bahwa Tuhan sanggup melakukan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kalau Bapak Ibu tahu apa yang saya alami, yang saya sudah ceritakan, sebenarnya saya mustahil hidup Bapak Ibu. Saya mau cerita satu hal. Satu waktu saya lagi cuci darah di rumah sakit Siloam. Tiba-tiba ada teman pendeta yang datang mendoakan saya, sama-sama orang GBI Bapak Ibu. Kalau saya sebut orangnya pasti Bapak Ibu mungkin ya, Pak Joko pasti kenal. Tapi saya udah usah cerita ya, karena orangnya dekat-dekat sini Bapak Ibu ya, gembala lagi. Lalu waktu dia doakan saya, waktu itu saya baru keluar dari ruang cuci darah dan saya ke kamar. Saya tahu dia sedih lihat saya. Lalu dia bilang begini sama saya, Pak Denny, kalau saya jadi bapak, minta mati aja sama Tuhan. Iya, karena saat itu badan saya udah kurus, hitam, membiru, Bapak Ibu, ya, hidup lagi. Jadi mengerikan hidup saya. Kalau Bapak Ibu lihat ini, kalau leher saya waktu itu, Bapak, itu kayak bendera. Jadi kalau ada kipas angin dari sana, lalu ada angin kena ke saya, ini goyang-goyang begini. Jadi kurus, kayak kakek-kakek. Jadi saya waktu itu udah kelihatan kurus, kayak kakek-kakek banget Bapak Ibu. Hitam, biru, hidup lagi ya. Udah ngeri kali saya. Sampai karena dia sudah tidak tega lihat saya, dia bilang, Pak, kalau bisa Bapak minta mati aja sama Tuhan. Bukan disupport, bukan dikasih pengharapan. Saya yakin kalau misalkan Pak Joko sebagai gembala kita, ada jemaat yang sakit lalu bilang, Pak Joko melihat, wah ini jemaat ini sudah parah banget. Bu, Pak, mati aja ya. Saya doain ya. Saya percaya saudara-saudara mungkin maki-maki ya sama Pak Gembala kita. Saya juga mungkin begitu kalau saya doakan jemaat kan. Tapi karena keadaan yang melihat sesuatu dengan mata, dengan fakta, tidak memungkinkan. Saya hidup Bapak Ibu. Tapi Tuhan mampu membalikan keadaan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saudara tahu, waktu saya sakit, saya nggak bisa ngomong seperti ini, apalagi khotbah begini. 1 tahun lebih saya tidak berkhotbah.
Saya di tempat tidur, kalau saya mau kemana-mana, saya beli kursi roda, dibawa ke kursi roda kemana-mana Bapak Ibu. Ketika saya sudah mulai bisa jalan, saya jalan pakai tongkat, berusaha belajar jalan pakai tongkat, nggak bisa bangun, nggak bisa bicara, nggak bisa bangun dari tempat tidur Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu, waktu saya dipasang kolostomi di sini, setiap 2 jam kolostominya penuh Bapak Ibu, harus dibuang. Betapa menderita dan tersiksanya saya. Tapi yang saya bilang tadi, berteriak, menandakan apa? Kita mengakui Tuhan sanggup melakukan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Makanya kita perlu berteriak sama Tuhan Bapak Ibu. Yang ketiga, berteriak di sini artinya apa? Kita menyadari bahwa kemampuan kita terbatas adanya, tetapi kemampuan Tuhan hebat. Haleluya. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang lagi bergumul, percaya Tuhan itu mampu melakukan sesuatu yang hebat. Makanya firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu. Coba next lagi satu ayat kita lihat. Mazmur 130 ayat 1 dan 2. Apa kata Daud Bapak Ibu? Kita baca sama-sama yang kencang ya, yang kencang Bapak Ibu. Biar mantap sekali. 2, 3. Iya. Daud bilang begini, Bapak. Coba perhatikan kalimat ini. Nyanyian Siara dari jurang yang dalam. Apa yang dimaksud jurang yang dalam Bapak Ibu? Bukan berarti dia ada di dalam jurang, bukan itu maksudnya. Artinya jurang yang dalam bicara pergumulan yang berat. Ya kan orang Batak bilang pergumulan yang berat. Pergumulan yang berat, yang besar Bapak Ibu. Yang tidak bisa untuk diselesaikan dengan kekuatan kehebatannya dia, kehebatannya Daud. Makanya Daud bilang begini, dari jurang yang dalam, aku apa? Berseru, teriak kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini mengalami jurang yang dalam, mari teriak kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan, maka percaya, mujizat masih ada dan akan berlaku buat kita. Amin. Yang kedua kita akan pelajari bagaimana mengalami mujizat Tuhan. Yang kedua kita ucapkan bersama-sama ya Bapak Ibu ya karena ada di layar monitor kita. Yang kedua bagaimana kita bisa mengalami mujizat yang kencang ya. 2, 3. Tahu mengucap syukur walaupun masalah kita berat. Amin. Biasanya Bapak Ibu, saya mau bilang bahwa mengucap syukur itu tidak mudah. Kalau saudara-saudara baru misalkan baru punya rumah baru, baru dapat mobil baru, yang belum nikah boleh angkat tangan yang belum nikah? Ya, belum nikah. Baru dapat pacar baru misalkan. Baru dapat pekerjaan. Pasti bilang, wah puji Tuhan, haleluya, Tuhan kami bersyukur, engkau baik, luar biasa. Kan mudah kan? Baru beli sesuatu yang baru, tapi misalkan, siapa yang mana anak muda? Yang pernah pacaran terus putus cinta, siapa? Boleh angkat tangan enggak? Enggak ada yang ngaku, oh ada yang angkat tangan juga. Terlalu jujur kamu ya. Misalkan baru putus cinta ya, punya masalah. Bilang, Tuhan, kamsia Tuhan, makasih Tuhan, aku baru putus cinta. Lalu dia bilang, hore, dia bilang sama teman-teman, teman-teman, guys, luar biasa ya Tuhan itu ya. Saya baru putus cinta, haleluya, enak sekali, senang banget. Kan enggak begitu kan Bapak Ibu kan. Pasti kan ditanya sama temannya, kenapa lu nangis-nangis matamu bengkak, kenapa? Baru dia cerita masalahnya, bla. Ya kan? Tapi saudara-saudara, mengucap syukur ketika kita senang, itu mudah. Tapi mengucap syukur ketika kita bermasalah, tidak mungkin atau sulit Bapak Ibu. Apalagi yang saya alami. Nah saya mau bilang gini sama saudara. Waktu saya di ruang cuci darah, di ruang ICU, beberapa kali saya di ruang ICU. Plus cuci darah Bapak Ibu. Saudara tahu nggak rasa apa?
rasa sop duren pakai keju Bapak Ibu. Nggak percaya kan? Percaya nggak? Waktu saya cuci darah di ruang ICU, rasa sop duren pakai keju. Percaya nggak? Siapa yang percaya? Siapa yang nggak percaya? Rata-rata nggak percaya. Kalau nggak percaya, coba deh 1 hari. Baru tahu rasanya. Tapi saya belajar apa? Bersyukur Tuhan, terima kasih. Dan satu doa saya waktu saya lagi gawat-gawatnya. Saya bilang, Tuhan tolong saya supaya mulut saya jangan sampai menyalahkan Tuhan. Jadi saya, saudara-saudara, berusaha membangkitkan semangat saya. Tuhan, aku bersyukur apapun yang terjadi. Walaupun nanti wa inna ilahi rajiun. Itu urusan Tuhan. Ya udah pasrah Bapak Ibu. Yang saya bilang tadi sampai ada pendeta, dia bilang, Pak mati aja Pak, doa mati aja minta mati. Untung saya tidak usir dia kan. Ya kalau saya usir juga saya tidak berdaya kok saat itu juga. Tidak mungkin juga Bapak Ibu. Jadi tetap apa? Bersyukur walaupun apa? Masalah kita berat. Ya sampai karena masalah saya berat, sampai rambut rontok Bapak Ibu ya. Bayangkan 1 tahun lebih di tempat tidur, makan obat sana-sana bolak-balik, rumah sakit ya sampai rontok saudara-saudara. Tapi walaupun rontok tapi masih ganteng Bapak Ibu. Pak boleh tahu Bapak umur berapa Pak? Gak apa-apa karena semangat jadi saya. Berapa? 67. Wow. Tapi masih kelihatan. Haleluya. Kira-kira Pak saya umur berapa? 32. Jadi muda banget saya ya. Haleluya. Saudara, umur saya sekarang 57 tahun. Sampai orang-orang bilang gini, kok Pak, ketika Bapak sembuh sehat sekarang, malah kayak ABG Pak. Hah? Orang gak percaya Bapak Ibu. Orang bilang, kok Pak Denny tambah ganteng katanya. Hah, yang benar saya ngaca. Oh iya ya benar ya. Karena Tuhan yang lakukan Bapak Ibu. Makanya yang saya bilang tadi, Tuhan bisa buat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, kita lihat ya, yang kedua tadi, bagaimana kita bisa mengalami mujizat, tahu mengucap syukur walaupun masalah kita berat ya. Nah, kita bilang begini, coba kita baca yang kencang lagi Bapak Ibu. Yohanes pasal 6 ayat 10 dan 11. 2, 3. Iya. Alkitab bilang begini saudara-saudara sekali lagi. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan dan seterusnya Bapak Ibu. Apa yang terjadi dengan Yesus ketika itu dan apa yang terjadi dengan murid-murid ketika itu Bapak Ibu? Mereka apa? Punya masalah. Saya mau tanya masalah mereka apa Bapak Ibu? Harus kasih makan 5.000 orang. Itu dikatakan oleh Alkitab yang laki-laki, belum yang disebut perempuan. Kalau misalkan ada perempuan, enggak tahu berapa banyak. Kalau misalkan ada anak-anak lagi, enggak tahu berapa banyak. Yang jelas, saudara-saudara, pasti lebih dari 5.000 orang. Saudara bisa bayangkan, 5.000 orang ini, modalnya cuma 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Bagaimana bisa mengasih makan orang yang banyak? Tapi Alkitab bilang, Yesus apa? Mengucap syukur. Dalam masalah berat, Yesus mengajarkan mengucap syukur, lalu apa yang terjadi? Bapak Ibu, entah bagaimana ceritanya. Simsalabim, abrakadabra begitu ya. Nggak begitu juga kali ya. Tiba-tiba roti jadi banyak, ikan jadi banyak Bapak Ibu. Dan Alkitab bilang semua orang yang 5.000 orang yang dihitung itu makan kenyang. Bahkan bukan cuma hanya makan kenyang, ada plusnya, sisa 12 bakul Bapak Ibu. Coba kita bisa bayangkan. Kalau misalkan satu bakul isinya, misalkan satu bakul itu isinya 100 biji. 100 pieces ya, roti. Kalau 12 sudah berapa?
Kurang lebih sudah 1200 Bapak Ibu. Bagaimana Yesus itu ketika mengucap syukur, mujizat ajaib terjadi. Saya mau bilang kepada kita semua, apa yang Bapak Ibu alami, belajar mengucap syukur. Kenapa? Karena di balik ucapan syukur Bapak Ibu, ada mujizat besar. Waktu saya cuci darah Bapak Ibu, pertama, saya dibor di sini Bapak Ibu. Pasang selang. Lalu ada antena di sini sampai ke kuping. Yang kedua, saya ditusuk dibor lagi di dada sini. Pindah, pasang selang Bapak Ibu. Pokoknya ngeri kali lah. Yang ketiga Bapak Ibu, makanya ini maaf ya, tangan saya ini yang kiri ini, saya enggak bisa begini Bapak Ibu, enggak bisa genggam begini. Kenapa? Karena di sini saya dilipatan tangan sini. Itu dioperasi Bapak Ibu. Dioperasi apa? Yang mau dipasang Simino. Simino itu jenis makanan apa ya? Enggak, bukan makanan. Jadi Simino itu mau cuci darah lewat tangan Bapak Ibu. Jadi saya nggak ngerti cara dokter. Jadi urat saya itu, saya tanya dok, Simino itu maksudnya dipakai alat. Dia bilang enggak, bukan Pak. Ternyata urat saya itu dipotong, lalu disambung dengan urat yang lain. Nah, ya nggak tahu lah, itu ilmu dokter lah. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu saya dipasang Simino, gatot Bapak Ibu. Jadi sudah dioperasi, akhirnya gatot, gagal total. Setelah diperiksa lagi, 1-2 minggu kemudian diperiksa lagi, Pak, ini pemasangan Simino gagal total Pak. Pindah lagi ke kanan ya. Untung saya enggak mau Bapak Ibu. Tadinya waktu mau dioperasi ini saya enggak mau. Tapi akhirnya istri saya bilang, udah deh nurut aja. Jadi kita nurut aja sama dokter. Karena waktu itu saya dalam tahap cuci darah. Tapi sudah itulah proses Tuhan buat saya. Akhirnya setelah dioperasi Bapak Ibu, dipotong urat, akhirnya ya mau dibilang malapetaka ya seizin Tuhan kan. Saya nggak bisa begini tangan saya. Jadi semacam kaku ini dan agak bengkok, jadi saya jadi kayak bengkok gitu. Jadi kayak bengkok, jadi tidak semulus yang kanan. Karena dipotong urat-urat itu dipotong, tidak bisa. Jadi kalau mau digini keras, kaku. Tapi apa yang terjadi dalam diri saya? Alkitab mengajarkan untuk apa? Mengucap syukur. Saya bilang sama istri saya, udah deh, biar saya lihat ini sebagai kenang-kenangan deh. Biar saya selalu bersyukur kepada Tuhan, kenang-kenangan yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Supaya penderitaan saya, supaya saya tetap terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi. Makanya Bapak Ibu, saya sekarang ini sudah punya jawaban yang keren. Kalau misalkan ada jemaat, karena saya mengembalakan jemaat atau ada orang-orang lain, orang-orang percaya sama Tuhan yang bilang, pendeta itu hebat ya. Kalau dia ngomong hebat kali itu pendeta. Ngomongnya, wah pinter. Kalau saya sakit, kami punya masalah, pendeta cuma bilang apa? Bapak, Ibu berdoa saja. Kan kata-kata pendeta kan cuma begitu kan? Berdoa saja. Wah, dibilang gini, Pak Pendeta, enggak tahu loh apa yang kami alami. Coba Bapak Pendeta alami. Saya mau bilang Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang bilang, kok Pak Pendeta kalau khotbah hebat ayah, kasih ayat-ayat Alkitab, wah macam-macam. Tapi Bapak tahu nggak apa yang kami alamin? Kalau seandainya Bapak Ibu bilang begitu sama saya mau bilang begini, Pak, Bu, yang Bapak Ibu alamin, udahlah alamin, bahkan lebih parah dari yang Bapak Ibu alamin. Di saat saya sakit, saya jadi nggak punya uang. Saya pakai BPJS, tapi tidak semua harus BPJS yang bayar. Saya harus keluar uang Bapak Ibu. Ya sampai habis-habisan. Tapi saya diajar untuk apa? Bersyukur. Kalau Bapak Ibu bersyukur, maka yang terjadi mujizat. Jadi ketika Tuhan bersyukur dan diajar kepada murid-muridnya, mujizat terjadi, pelipat gandaan terjadi Bapak Ibu. Kalau saudara belajar bersyukur, percaya, Tuhan akan melakukan apa? Pelipat gandaan. Kenapa kita bersyukur? Saya bilang tadi karena di balik ucapan syukur ada mujizat Tuhan yang besar. Yang kedua, di balik ucapan syukur itu, saudara-saudara, itu adalah kehendak Tuhan.
bukan ajaran gembala, bukan ajaran pendeta, bukan ajaran denominasi gereja, bukan ajaran GBI, Gereja Bethel Indonesia. Mengucap syukur itu kehendak Tuhan, ajaran sorga Bapak Ibu. Jadi kalau saudara-saudara misalkan marah-marah, ngoceh-ngoceh, ketika kita lagi kekurangan, lagi bermasalah, saya mau bilang tidak perlu. Amin. Kalau Bapak Ibu tidak bersyukur, saya mau berkata atau menggerutu, itu hanya mempertebal, memperbesar masalah yang kita alami. Tidak akan selesai Bapak Ibu. Malah kita diajar oleh firman Tuhan untuk apa? Tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun berat. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Susah, senang, kering kerontang, lagi oke kaya, lagi banyak hepeng, lagi banyak duit, lagi banyak cien kita. Bersyukur Bapak Ibu, sehat, sakit tetap bersyukur. Kaya atau miskin tetap bersyukur. Kan itu kan janji pernikahan juga kan? Walaupun dalam kita kaya, susah, senang, aku tetap menerima engkau. Apa adanya, kan begitu kan Bapak Ibu. Tapi setelah sudah berjalan kadang-kadang tidak bisa dipraktekan kan? Susah dipraktekan kan? Tapi hari ini saya berkata bagaimana Bapak Ibu dan saya mengalami mujizat. Mengucap syukur walaupun masalah kita berat Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Saya mau sampaikan hari ini 1000 poin Bapak Ibu. Ini baru berapa? Baru ketiga kan? Ada 1000 berarti masih panjang ya. Amin. Amin apa amin? Wah saya senang lihat Bapak tuh. Semangat kali Pak. Wah. Bapak semangat, saya tambah semangat jadinya. Saya jadi tidak mau berhenti jadinya Pak. Nggak apa-apa ya Bu ya, Bapak ya. Makanan masih banyak kok di ITC. Dekat kita kan tinggal lewat saja, tinggal nyebrang udah selesai. Nah, yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami mujizat Tuhan? Kita baca yang kencang Bapak Ibu. 2, 3. Ya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami mujizat Tuhan? Mengkuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi iman Bapak Ibu jangan letoy. Jangan letih, jangan lesu. Tapi harus apa? Kuat. Memang mungkin secara fisik tidak kuat. Iya saya juga ngalamin kok itu. Secara fisik tidak kuat Bapak Ibu. Ya sampai sekarang ya fisik saya tidak segesit dulu Bapak Ibu. Kalau saya jalan, apalagi kalau ada tangga itu agak berat memang. Tidak seperti dulu. Tapi walaupun lemah fisik, tapi iman harus apa? Dikuatkan, dikencangkan. Amin. Jangan letih Bapak Ibu. Nah saudara-saudara coba kita lihat. Matius pasal 9 ayat 20 dan 21. Baca yang kencang. Ya, yang apa Bapak Ibu? Ayo buktikan. 2, 3. Ya, kalau Bapak Ibu tahu peristiwa ini, saudara-saudara, Alkitab bilang ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Saya udah pernah lihat seorang hamba Tuhan, ibu pendeta, ibu gembala, yang sakit pendarahan Bapak Ibu. Dan ini Alkitab bilang berapa tahun? 12 tahun. Saya percaya orang ini Bapak Ibu secara fisik, pasti dia sudah kurus. Yang kedua, pasti dia pucat ya. Bukan pucat lagi, pucat. Udah pucat Bapak Ibu. Tapi apa kata Alkitab saudara-saudara? Dari sekian banyak orang yang mengelilingi Yesus ketika itu. Alkitab bilang begini Bapak Ibu.
perempuan itu berkata kepada dirinya, maju mendekati Yesus dari belakang. Jadi dia pelan-pelan dan menjama jubah atau ujung jubahnya, jubah Tuhan Yesus. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, ini menandakan Bapak Ibu, bahwa perempuan ini atau wanita ini, dia mengkuatkan kepercayaannya, imannya kepada Tuhan. Karena dia tahu kalau mengkuatkan kepercayaan kepada Tuhan akan ada mujizat. Yesus tidak usah obok-obok kepalanya, dalam namaku, dalam nama Yesus, mengurapi dengan minyak gitu kan. Lalu dia sembuh, tidak penting. Dia pikir walaupun gembala saya tidak obok-obok saya dengan minyak urapan, tapi dia cuma bilang, asal ku pegang ujung jubah Yesus, aku sembuh. Ini menandakan bahwa dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, mengkuatkan kepercayaan kepada Tuhan artinya apa? Yang pertama, semakin bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mau bilang, kita boleh kaya, kita boleh banyak duit, tidak masalah tentunya. Tapi kita tidak bisa bergantung bersandar dengan ekonomi yang hebat, kepintaran kita, otak kita yang banyak pengetahuan. Nggak bisa kita bersandar Bapak Ibu. Karena apa? Secara jasmani kekuatan kita terbatas, ekonomi juga kita satu waktu bisa habis Bapak Ibu. Makanya kan ada istilah, walaupun uang segunung katanya, kalau dicangkul melulu kan habis, gunung, kalau dicangkul terus kan pasti rata juga kan. Sama Bapak Ibu. Berapa banyak uang Bapak Ibu, habis Bapak Ibu. Pengetahuan kita juga bisa hilang. Makanya kita diajarkan untuk apa? Semakin bersandar, semakin bergantung Tuhan. Aku percaya kepadamu. Baru kita akan mengalami mujizat hebat dari Tuhan. Yang kedua, mengkuatkan kepercayaan kepada Tuhan artinya apa? Menyerah total kepada Tuhan. Dan kita mau berkata, Tuhan, aku tidak berdaya. Mengakui kehebatan Tuhan, mengakui kekurangan dan keterbatasan kita. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu, sebagai gembala, bisa aja sombong Bapak Ibu. Hebat kok, jago kok. Dan Bapak Ibu tahu, sebelum saya sakit itu, saya rajin olahraga Bapak Ibu. Nggak jauh dari rumah saya itu ada lapangan bola. Dan setiap pagi atau sore saya keliling untuk olahraga supaya sehat badannya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata betul kita tidak bisa andalkan kekuatan kita. Akhirnya toh saya tumbang Bapak Ibu. Ada banyak orang yang kaya yang kita tahu. Akhirnya apa? Habis hartanya. Bukan cuma habis, plus masuk penjara lagi Bapak Ibu. Bukan cuma habis hartanya, sakit dan apa? Koid juga Bapak Ibu. Banyak kisah itu Bapak Ibu. Menandakan kita harus apa? Bergantung total hidup kita kepada Tuhan. Itu baru orang yang beriman. Dan yang ketiga, mengkuatkan kepercayaan artinya Bapak Ibu, memilih setia dan taat kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu sudah mengambil keputusan untuk beribadah di gereja kita di sini, di GB apa namanya? Oikos, saudara-saudara. Setia, taat sampai koit. Kok nggak ada haleluyanya? Amin. Biar Pak Gembala nanti yang kubur kita, nggak apa-apa kan? Iya, harus begitu kan? Kan kita kan akan amsyong juga suatu waktu kan, akan mati juga kan? Jadi tetap setia sampai apa? Sampai akhir hidup Bapak Ibu. Alkitab bilang, orang yang setia sampai mati, merekalah yang akan menerima mahkota
kehidupan, kata kitab Wahyu. Jadi setia aja saudara-saudara di sini. Setia sampai apa Bapak Ibu? Haleluya. Sampai koid ya Bapak Ibu ya. Setia sampai mati Bapak Ibu. Itu menandakan kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah yang keempat kita lihat lagi. Bagaimana mengalami mujizat Tuhan. Yang keempat, next lagi. Ya. Kita sebut yang kencang Bapak Ibu. Pak boleh saya tanya Pak? Ya, karena Bapak semangat saya tanya. Bapak kalau ngelihat kebaca ya, masih terang matanya ya. Wow, luar biasa. Apalagi kalau lihat uang segepo di jauh sana tetap kelihatan Pak ya. Wah, saya senang saudara-saudara. Makanya saya jadi tidak mau berhenti karena Bapak yang semangatin saya. Ya, kita lihat saudara-saudara. Yang keempat, bagaimana bisa mengalami mujizat? Ya, kita baca yang kencang saudara-saudara. 2, 3. Amin. Jadi setiap ibadah jangan tinggalkan jam-jam ibadah. Katakan amin. Pak Gembala, kalau di sini jam-jam doa hari-hari apa saja Pak? Sabtu. Hadir semua? Pak jangan terlalu jujur Pak. Ya bagus juga Pak terlalu jujur ya. Saudara, saya mau bilang, kalau saudara mau mengalami mujizat, jangan tinggalkan jam-jam doa kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Yesus bilang apa? Mari kita baca yang kencang Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat yang kelima. 2, 3. Perhatikan kalimat yang terakhir Yesus bilang apa? Sebab di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau saudara tinggalkan Tuhan, saudara tinggalkan persekutuan dengan Tuhan, saudara amsyong. Saya amsyong, tidak bisa buat apa-apa kita. Sampai Yesus bilang tidak akan berbuah. Tapi yang tinggal dalam Tuhan akan apa? Berbuah banyak. Amin. Di luar Tuhan Bapak Ibu kita tidak berdaya. Sekali lagi di luar Tuhan kita tidak berdaya. Kekuatan fisik kita itu ada batasnya. Dulu sehat, bisa jadi sakit seperti yang saya ceritakan saya. Dulu sehat, saya olahraga tapi akhirnya sakit juga. Tuhan cuma sentil dikit kita. Ting. KO kita Bapak Ibu. Saudara, ya mungkin yang tua-tua pasti tahu di sini. Ya, siapa yang pernah tahu tentang petinju hebat yang terkenal namanya Muhammad Ali, tapi dia sudah meninggal. Tahu kan? Setelah dia sudah pensiun dari tinju, dia mulai sakit Bapak Ibu. Dulu hebat, jago. Waktu saya kecil ya masih sering nonton dia kalau main tinju hebat. Orang-orang kalau dia KO itu ya santai mainnya tapi orang KO saudara. Tapi setelah dia sudah pensiun dari dunia tinju dan akhirnya dia sakit, saudara tahu nggak kalau dia jalan? Kalau dia jalan saudara, waktu dia masih hidup begini saudara. Iya. Kena sakit Parkinson. Tuhan cuma sentil dikit. Amsyong Bapak Ibu. Makanya jangan tinggalkan Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak berdaya Bapak Ibu. Ya. Saya bilang uang kita boleh banyak. Tapi uang kita, harta kita tidak bisa diandalkan. Kalau Tuhan sentil kita, uang jadi tidak berguna Bapak Ibu. Uang yang banyak jadi tidak berguna. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Misalkan saudara di tabungan masih punya uang katakanlah 5 miliar. Aminin aja deh. Ya. Kalau Bapak Ibu masih punya uang 5 miliar di tabungan. Kalau lebih ya puji Tuhan, haleluya.
Tapi misalkan di antara kita rata-rata di tabungan itu masih atau deposito itu masih ada 5 miliar misalkan. Moga-moga iya aja gitu kan. Tuhan kasih. Tetapi Bapak Ibu, setiap hari kita di ruang ICU. Di sini udah selang Bapak Ibu ya. Di hidung pakai selang, pakai oksigen, di mana-mana udah kabel handphone semua Bapak Ibu. Kira-kira enak nggak Bapak Ibu? Tapi punya uang 5 miliar. Kenapa Pak? Saya sudah alami Bapak Ibu, saya nanti kalau Bapak Ibu mau lihat di handphone saya itu, ada foto-foto saya waktu di rumah sakit. Saudara-saudara, di hidung saya itu dipakai NGT ya. Dipakai selang di hidung. Ya udah tidak berdaya, tinggal tunggu jam kehidupan saya selesai. Dan orang-orang yang saya lihat di rumah sakit saudara-saudara, ya apalagi waktu di rumah sakit Bethesda, itu orang-orang rata-rata orang kaya yang ada di situ. Kalau datang bermobil mewah, masuk di ruang rumah sakit juga keren-keren. Tapi buat apa? Uang banyak, harta banyak, mewah, tapi pakai oksigen tinggal satu-satu narik nafas itu setengah mati Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya harta itu jadi tidak berguna kalau Tuhan sentil kita. Nah untuk itu saya mau berkata kepada kita semua, mari kita jangan tinggalkan Tuhan. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Makanya Salomo berkata, kalau saudara-saudara membaca tentang kisah Salomo. Salomo berkata, segala sesuatu akhirnya apa? Sia-sia. Salomo punya istri banyak sampai 1000. Iya kan? Gundiknya 1000 Bapak Ibu. Pak mau istri 1000 gak Pak? Satu aja gak habis ya? Yang benar Pak. Enak loh. Harta banyak Bapak Ibu. Tapi akhirnya Salomo bilang, semuanya apa katanya? Sia-sia. Jadi segala sesuatu yang kita miliki, yang kita punya, kalau kita sudah sakit, tidak berdaya, di luar Tuhan, semuanya sia-sia Bapak Ibu. Pacar boleh ganteng ya. Mana tadi yang angkat tangan yang cewek-cewek tadi? Pacar boleh ganteng. Cowok-cowok mana tuh yang belum nikah? Cewek boleh cantik. Plus kaya lagi, hidup lagi. Tapi kalau di luar Tuhan, percuma. Senangnya cuma sekejap saja, besoknya amsyong. Makanya mari kita saudara-saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Satu ayat lagi kita baca coba. Ibrani pasal 10 ayat 25, kita baca yang kencang Bapak Ibu. Oke, 2, 3. Iya, Alkitab bilang ibadah itu, Alkitab bilang begini, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi persekutuan kita dengan Tuhan Bapak Ibu, Alkitab bilang apa? Harus semakin giat dilaksanakan. Jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Baru kita akan mengalami mujizat yang luar biasa. Dahsyat, hebat Bapak Ibu. Haleluya. Yang terakhir saja ya. Yang terakhir apa? Terusin lagi Pak. Terusin. Cukup ya, kita lihat. Yang satu lagi yang terakhir. Bagaimana mengalami mujizat Tuhan yang hebat. Yang kelima, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Iya, percaya dan turuti perkataan firman Tuhan. Ada ayat yang menarik yang akan kita baca saudara-saudara, yang kita akan pelajari dalam 2 ayat. Yang pertama mari baca yang kencang Bapak Ibu. Yohanes pasal 21 ayat 6. Yang kencang. 2, 3.
Ya, kalau Bapak Ibu tahu cerita ini mengkisahkan tentang murid-murid Tuhan yang menangkap ikan sepanjang malam. Singkat ceritanya, kan murid-murid Tuhan itu kan terkenal dengan jago kan, ahli tangkap ikan Bapak Ibu. Tapi Alkitab bilang satu waktu mereka tidak mendapat ikan apa-apa, satu ekor pun. Singkat cerita bertemulah dengan Yesus. Lalu Yesus bilang, sekarang kamu pergi nangkap ikan lagi. Tapi yang luar biasa, murid-murid Tuhan ketika itu mereka tidak protes dengan Tuhan. Mereka tidak bilang begini, Tuhan, tadi malam kami sudah tangkap ikan. Nggak dapat apa-apa Tuhan. Mereka nggak protes. Tapi Alkitab bilang mereka nurut perkataan Tuhan. Nurut perkataan firman Tuhan. Dan mereka laksanakan, mereka bilang, siap komandan, kami tunduk kepada otoritas. Kalau saudara tunduk kepada otoritas, tunduk kepada Tuhan, Tuhan mau lakukan perkara besar Bapak Ibu. Kalau di dalam gereja siapa otoritas yang tertinggi Bapak Ibu? Siapa? Siapa yang kencang? Berarti Bapak Ibu yang ngatur kita siapa kalau di gereja? Boleh berontak nggak? Janji? Janji sama siapa? Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan dulu Bapak Ibu. Dan Alkitab bilang, waktu mereka taat sama Tuhan, mereka bilang, oke komandan, kami akan laksanakan. Dan Alkitab bilang mereka langsung pergi dan tebarkan jala. Padahal tadinya nggak dapat apa-apa. Dan Alkitab bilang waktu mereka tebarkan jalan, mereka, Alkitab bilang apa? Coba saya baca ulang ya. Lalu mereka menebarkan jalannya dan mereka tidak dapat menariknya. Menariknya lagi karena apa? Terlalu banyak ikan. Orang kalau taat pada otoritas, pada pimpinan Tuhan, pada firman Tuhan, akan dapat banyak. Amin. Mau dapat banyak apa sedikit? Yang benar. Yang benar, mau dapat banyak apa sedikit? Bagi sama Pak Gembala. Amin. Kalau dapat banyak, ingat gereja di mana kita berada. Amin. Nggak boleh makan sendiri Bapak Ibu. Karena keberhasilan Bapak Ibu karena doa juga dari Gembala. Yang siang malam berdoa, Tuhan, si Bapak Anu, si Ibu Anu, Tuhan tolong dia Tuhan. Jadi keberhasilan jemaat itu karena ada andilnya seorang pemimpin Bapak Ibu. Yes? Haleluya. Dan ini dilakukan oleh murid-murid Tuhan karena mau taat. Dapat banyak. Kalau Bapak Ibu mau taat, pasti Bapak Ibu dapat banyak. Satu ayat lagi kita mau baca. Ini menarik lagi Bapak Ibu. Yang terakhir. Matius pasal berapa? 17. Ayat yang ke-27. Ya, kita baca bersama-sama yang kencang. 2, 3. Iya. Saudara-saudara, ayat ini bagi saya itu keren banget cerita ini. Satu waktu Bapak Ibu, pada akhirnya Tuhan harus bayar pajak. Murid-murid harus bayar pajak. Siapa yang suka bayar pajak Bapak Ibu? Wow. Pajak rumah mesti bayar kan? Pajak mobil mesti bayar kan? Motor, mobil mesti bayar. Nah, kok Bapak senang sekali nih. Saudara-saudara, Yesus pun mau bayar pajak. Tapi waktu mau bayar pajak, mau keluar uang, nah dong hepeng. Nggak ada uang. Nggak ada cian Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi dari kisah ini? Ini lucu menurut saya. Lucu membuat saya tertawa, tapi hebat. Hebatnya di mana Bapak Ibu? Yesus bilang kepada murid-muridnya, sekarang pergi ke kali, pergi mancing di sana, nanti ikan pertama yang kamu dapat, buka mulut ikan, di dalam mulut ikan itu ada cien di sana. Masuk akal nggak Bapak Ibu? Secara logika enggak masuk akal.
Tapi kalau Yesus yang buat, masuk akal Bapak Ibu. Yesus bilang, buka ambil uangnya dan bayarlah pajak itu buat saya dan juga buat kamu juga. Saya waktu sakit, enggak masuk akal saya bisa pulih, bahkan dari cuci darah. Dan selama saya tahu Bapak Ibu sampai hari ini, ternyata cuci darah itu bukan untuk menyembuhkan. Hanya untuk memperpanjang umur saja, artinya membuang racun. Jadi orang kalau sudah cuci darah, itu kalau kita makan itu sudah menjadi racun. Lama-lama menjadi racun. Jadi harus saya seminggu 2 kali harus cuci darah. Dan 1 kali cuci darah Bapak Ibu begini aja. 5 jam diam saudara-saudara. 5 jam enggak bergerak, enggak bisa kemana-mana. Karena di samping saya ada mesin kan. Dan kita lihat darah kita berputar di selang-selang itu. Di mesin. Tapi Tuhan bisa buat yang mustahil tadi ini menjadi tidak mustahil. Dan ikan yang dipancing di kali ada uangnya. Sehingga bisa membayar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lagi punya masalah yang berat, saya katakan tadi yang berat. Kalau kita punya masalah, mari saudara-saudara taat saja pada perkataan Tuhan. Taat pada otoritas Tuhan. Maka apa yang terjadi? Mujizat besar akan terjadi. Puji Tuhan, haleluya. Ada 5 hal yang saya sampaikan hari ini Bapak Ibu. Kiranya ini mulai menjadi berkat buat saudara. Bahkan saya yang menyampaikan, saya merasa saya diberkati Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengalami mujizat? Yang pertama tadi datang kepada Tuhan sambil berteriak. Yang kedua saudara, tahu mengucap syukur walaupun masalah kita berat. Yang ketiga, mengkuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang keempat, jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Dan yang kelima tadi, percaya dan turuti perkataan firman Tuhan. Maka Bapak Ibu akan mengalami perkara-perkara yang hebat. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kami percaya Engkau ada di sini Tuhan. Bahkan Engkau siap untuk melakukan mujizat buat semua kami. Buat jemaat Oikios di sini Bapak Ibu akan mengalami mujizat Tuhan. Kami sangat-sangat percaya Tuhan. Engkau mau lakukan hal itu buat gereja kami di sini. Sehingga Engkau datang kepada kami lewat firman-Mu. Mau ingatkan kami bahwa sampai hari ini Tuhan, mujizat itu masih ada. Belum berhenti, tidak berakhir selama dunia ini masih ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti bicara, tapi kami percaya Roh Kudus akan bicara, menjelaskan secara detail setiap firman yang kami dengar, yang kami terima hari ini Tuhan. Hamba berdoa, berkati semua kami yang hadir, berkati kami dengan firman Allah. Buatlah mujizat bagi pribadi kami, buatlah mujizat bagi setiap keluarga, rumah tangga kami Tuhan. Jesus. Terima kasih Bapak Surgawi, hamba sudah berhenti. Tapi Tuhan tidak akan berhenti bicara dalam hidup kami, dalam hati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami akan mengalami mujizat itu Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Rasanya saya tidak pengen berhenti jadinya. Karena Bapak bikin saya semangat, haleluya. Oke Tuhan berkati, saya kembalikan kepada Pak Gembala. Ya. Saya undang kembali Well. Mungkin sedikit saya bicara ya, sedikit supaya Bapak Ibu Saudara tahu siapa
Pak Pendeta Denny Tenda ini. Gereja kita ini, gereja Tuhan di tempat ini tidak terlepas sejarahnya dari campur tangan Tuhan melalui beliau. Sejarahnya itu ketika saya keluar mengundurkan diri dari rumah lama, saya lapor kepada beliau, Pak, saya mengundurkan diri dari rumah lama. Beliau tanya, Bapak mau kemana? Enggak tahu. Mau mendirikan gereja? Enggak tahu juga. Ini dadakan, Pak. Lalu beliau bilang, oke, gini Pak, nanti selama seminggu Bapak berdoa, Bapak mau bergabung kemana, lapor saya. Kalau mau buka gereja, di mana, lapor saya. Supaya kependetaan Bapak, kependetaan saya itu tidak ngambang kemana-mana, tetap terpantau dari atas itu ya Pak ya. Lalu seminggu berikutnya, waktu itu tanggal 5 Oktober 2022, kami ambil satu keputusan akan buka satu persekutuan di sini untuk menampung saudara-saudara yang sedang bingung. Kita buka persekutuan di sini tanggal 6. Tanggal 5-nya saya lapor kepada beliau sesuai dengan yang dipesankan beliau. Saya telepon, yang angkat ibu. Bapak lagi ada di rumah sakit. Bah, rumah sakit mana? Tadinya saya mau ke rumah. Ada di RIS. Saya datang ke RIS. Tanggal 5 November ya Pak ya? November ya? Ya November. Itu kita besoknya mau mulai ibadah. Hari itu kita mau mulai doa pertama di sini. Saya ke RIS, pas kebetulan Pak Denny pertama kali masuk rumah sakit ya Pak ya? Di situ ya RIS ya. Lalu kami lapor bahwa besok kami mau buka ibadah persekutuan doa. Kita belum tahu mau jadi apa gitu. Lalu singkat cerita Pak Denny menawarkan diri, gini Pak, Bapak sementara saya akan menjadi pendeta pembina Bapak. Jadi pendeta pembina, nanti Bapak akan saya laporan ke PBD pusat, Bapak nanti supaya bisa masuk jadi pendeta pembina. Lalu oleh semua terjadi oleh rekomendasi beliau ini. Surat-surat sakit-sakit, saya datang ke rumah, beliau sakit, tanda tangan sambil gemeteran. 2 kali Pak ya, 2 kali atau 3 kali saya datang ke rumah sambil gemeteran. Jadi Bapak Denny ini adalah, bisa dikatakan adalah Bapak pendeta pembina kita. Beliau dulu sebagai ketua Perwil 3 dan pendeta pembina saya pribadi. Jadi bukan orang lain Bapak Saudaraku, ini Bapak pendeta pembina kita. Lalu gereja kita diresmikan itu juga oleh rekomendasi beliau. Pas tanda tangan, pas gemeteran juga, masih di kursi roda Pak ya, luar biasa. Dan satu hal yang saya masih ingat banget Pak, ketika tanggal 5 masuk UGD RIS, lalu ke Fatmawati Pak ya. Ketika ke Fatmawati, saya ke sana ke Fatmawati, ada satu kata-kata Pak Denny ini yang membuat saya terusik, saudaraku. Kata-katanya begini, beliau berkata gini, Pak Joko, ternyata penyakit saya ini bukan penyakit biasa-biasa. Dek gitu, saya terusik, saudaraku. Wah, waktu itu saya nggak berani ngomong. Begitu sampai rumah, mungkin Pak Denny masih ingat atau udah lupa malah. Sampai di rumah, ini terngiang di dalam saya dan terusik, saya terusik. Akhirnya saya beranikan saya WA pendeta pembina. Pak Denny, saya terusik dengan pernyataan Bapak tadi bahwa penyakit Bapak itu adalah penyakit yang bukan biasa-biasa. Artinya Pak Denny mengakui penyakit itu luar biasa. Pak Denny, mohon maaf, cabutlah perkataan itu, biarlah Tuhan Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus, itu saja yang menjadi luar biasa. Dan beliau menjelaskan kepada saya, tadi saya cari, saya buka WA-nya masih ada nggak ya? Menyatakan bahwa maksudnya itu penyakitnya bukan yang luar biasa bagaimana, tapi bukan penyakit yang ringan, yang seperti biasa yang saya kira begitu. Dan puji Tuhan oleh pergumulan beliau,
yang luar biasa, dukungan saudara-saudara yang luar biasa, Tuhan pakai Pak Denny pulih seperti yang kita lihat sekarang ini. Amin, saudaraku. Jadi ingin saya katakan kepada kita semua, tidak ada penyakit yang luar biasa, tidak ada masalah yang luar biasa. Yang luar biasa itulah hanya Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dia sanggup. Dibuktikan hari ini beliau khotbah dan memberkati kita semua tempat ini. Terima kasih Pak Denny. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih, bersyukur, dan sebagai jemaat semuanya kita bersyukur bahwa gereja ini ada oleh pekerjaan Tuhan, salah satunya melalui Pak Denny. Tuhan berkati Pak Denny. Iya, Tuhan berkati. Terima kasih buat Pak Denny atas pemberitaan firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Saya jadi semakin yakin bahwa Tuhan kita luar biasa. Amin. Oke, Tuhan memberkati setiap kehidupan Bapak, pelayanan Bapak, keluarga Bapak, semua yang Bapak kerjakan. Tuhan Yesus memberkati Pak. Oke, selanjutnya kita akan memberikan persembahan dengan kasih saya undang Ibu Tanti untuk doa persembahan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini Bapak. Boleh menguatkan kami kembali Tuhan, bahwa Engkau sangat baik Tuhan. Bahwa kami harus terus Bapak mengucap syukur dalam keadaan apapun Bapak. Sekalipun Tuhan tidak baik-baik saja Bapak, tapi kami mau belajar untuk bersyukur Bapak. Dan kami Tuhan mau terus setia kepada Engkau Bapak, sampai Engkau panggil kembali kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Bapak, khusus buat kami, buat saya sendiri Tuhan, sangat memberkati Tuhan. Kau berkati Tuhan Bapak Dhani Tuhan, dalam pelayanannya Bapak, Engkau pakai lagi Bapak dengan luar biasa Tuhan. Kau berkati pelayanan yang lebih sungguh lagi Bapak, untuk kesehatannya, keluarganya Bapak, Engkau yang pegang terus Tuhan. Keluarga Bapak, keluarga besarnya Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Biarlah Bapak, persembahan yang kami berikan ini Tuhan boleh memperluas kerajaan-Mu Bapak, dan kami memberikannya dengan sukacita Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah belum selesai, acara selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Karina. Terima kasih Ibu Yunita. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi ini saya mewakili dari WOC ingin memberikan sedikit apresiasi ya untuk para wanita dari GBI Graha Oikos. Silakan sambil bunganya mungkin boleh dibagikan.
kita juga akan menyimak sedikit video sebagai bentuk apresiasi kami. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu Luar kita biasa. Kartini, Wajah-wajah Kartini masa kini yang ada di gereja kita WOC, di gereja kita Christ Oikos Church. Mari boleh Bapak Ibu kita berikan aplaus ya untuk wanita-wanita kita yang luar biasa. Saya rasa impian Ibu Kartini yang tadi tertulis di akhir video tadi sudah terwujud ya di masa kita. Kita bersyukur di masa kini wanita-wanita semakin hebat. Tidak hanya menyelesaikan tanggung jawabnya untuk merawat keluarga, tapi juga tidak meninggalkan persekutuannya dan juga terus berdampak untuk lingkungan sekitarnya. Maka dari itu kami dari pengurus WOC membagikan bunga ini sebagai token kecil, ya, bukti cinta kami untuk wanita-wanita di Geraha Oikos ini, untuk remaja-remaja putri juga yang saat ini masih sekolah, yang sedang bekerja, maupun yang masih kuliah juga, semuanya wanita-wanita yang luar biasa di tempat ini. Biarlah semoga ke depannya kita semua terus dipakai Tuhan dimanapun kita berada. Tidak hanya jadi berkat di keluarga, tapi juga kita jadi sumber berkat. Kita jadi saluran berkat untuk lingkungan sekitar kita juga. Amin. Sekian persembahan dari kami WOC. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya undang Pak Joko untuk menutup ibadah kita. Ya, dengan segala kerendahan hati, mumpung Bapak kita ada di sini, mohon kiranya berkenan untuk memberkati kita semua. Monggo Pak Didi. Mari bangkit berdiri saudaraku. Kita nyanyikan satu pujian dulu ya. Kalau Tuhan tak besertaku, ku tidak mau berjalan. Tahu kan lagunya? Ya. Tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin kami Tuhan. Yes Tuhan. Berjalan dalam roh, nyatakan Tuhan kemuliaan. Bapa Surgawi, kami tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami benar-benar mengucap syukur pagi ini Tuhan, karena Tuhan sudah tolong kami, ibadah kami, pujian kami, penyembahan kami, pemberitaan firman Tuhan. Kami sudah merasakan menikmati berkat Tuhan pagi ini. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelum kami pulang, hamba berdoa sekali lagi,
Berkati gerejamu di tempat ini Tuhan. Biar seluruh umat Tuhan siapapun mereka, dari anak-anak sekolah minggu, anak remaja, sampai semua orang-orang dewasa, bahkan keluarga hamba-Mu dalam pengembalaan, seluruh pengurus gereja di tempat ini, hamba perkatakan dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus turunkan segala berkat-Mu atas kami semua. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembumu, sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua Tuhan, mulai pagi menjelang siang ini sampai selama-lamanya kami ada di dalam berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.